Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdansyah, stampu 091 2020 0164, kelas A3, frekuensi 3, kelompok 5, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan poligon gaya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu poligon gaya. Poligon gaya merupakan metode pengukuran dengan rangkaian segi banyak dalam menentukan suatu posisi atau titik yang dapat diketahui kecil besarnya dengan menghitung dari pengukuran arah, sudut, dan jarak. Hasil pengukuran ini digunakan sebagai kerangka pemetaan. Tujuan percobaan, tujuan instruksi umum. Kami dapat memahami konsep misalan gaya. Kedua, kami dapat menerapkan konsep metode poligon gaya pada sistem yang bekerja lebih dari dua gaya. Tujuan instruksi khusus, kami dapat menentukan besarnya sudut dari gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. Yang kedua, kami dapat menentukan nilai resultan gaya secara analitis dan grafis. Langsung saja saya akan menjelaskan teori dasar poligon gaya. Poligon gaya adalah suatu rangkaian garis lurus yang berurutan menghubungkan titik yang berkoordinat satu dengan lainnya menjadi bentuk tertentu, atau segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan atau tidak bersegi. Tujuan dari poligon gaya adalah memperbanyak koordinat titik di lapangan yang diperlukan untuk pembuatan peta. Poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1 kemudian ke titik 2 dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi, sehingga akan membentuk segi banyak poligon terbuka. Pengukuran poligon terbuka biasanya digunakan untuk mengukur suatu jalan, sungai, maupun irigasi, tapi kenyataannya bisa digunakan untuk mengukur luas lahan terbuka. Namun tetap disarankan untuk menggunakan poligon tertutup apabila mengukur luas lahan. Berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan, gaya dapat disimpulkan bahwa gaya memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, gaya dapat mengubah arah benda, yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda, yang ketiga, gaya dapat mengubah posisi dengan cara mengarahkan atau memisahkannya. Gaya juga mempunyai 3 rumusan dasar yang menjelaskan kaitan gaya dengan gerak benda. 3 rumusan dasar ini yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan hukum Newton 1. Jika resultan atau penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda semula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi rumus hukum Newton 1 adalah di mana jumlah atas if sama dengan resultan gaya kg m per s2. Kedua, hukum Newton 2. Percepatan atau perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi rumus hukum Newton 2 adalah di mana jumlah atas if sama dengan resultan gaya kg m per S2, M sama dengan massa benda, kg A sama dengan percepatan M per S2. Ketiga, hukum Newton 3. Setiap aksi menimbulkan reaksi, artinya jika suatu benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah yang berlawanan. Jadi rumus hukum Newton 3 adalah di mana faksi sama dengan arah yang bekerja, fraksi sama dengan arah yang berlawanan arah. Kurung biasa minus sama dengan gaya yang berlawanan. Gaya juga mempunyai beberapa macam. Berdasarkan sentuhan benda, gaya dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tersentuh. Di sini saya tidak menjelaskan pengertiannya, alasannya karena waktu yang terbatas. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, gaya juga ada 7 jenis, yaitu pertama gaya otot, kedua gaya pegas, ketiga gaya gesek, keempat gaya mesin, kelima gaya gravitasi bumi atau gaya pemberat, yaitu gaya berat, keenam gaya magnet, ketujuh gaya listrik. Itulah tadi sedikit penjelasan dari teori dasar poligon gaya.
Sekarang saya akan beralih ke alat dan bahan poligon gaya, prosedur percobaan dan hasil pengolahan data. Alat dan bahan poligon gaya ada 4, yaitu yang pertama kertas grafik, yang kedua peralatan poligon gaya, yang ketiga busur derajat, yang keempat beban pemberat. Prosedur percobaan poligon gaya. Pertama-tama kami menyiapkan bahan yang diperlukan untuk percobaan, yaitu busur derajat dan beban pemberat. Setelah itu kami menyeimbangkan tali dan menahannya dengan jari pada peralatan poligon gaya. Setelah seimbang, kami kemudian memberi beban pemberat pada keempat sisinya. Setelah beban pemberat dimasukkan, kami kemudian melepasnya secara perlahan dan melihat ke arah mana tali pada poligon bergerak. Setelah itu, kami kemudian mengukur sudut OI 62, 03, dan 04 yang terbentuk akibat beban pemberat yang diberikan dengan busur derajat. Kami menghitung sudut yang dibentuk pada keempat sisi tersebut dengan menahan tali pada alat poligon agar arah dan sisinya tidak berubah. Kami melakukan percobaan tersebut sebanyak 4 kali pada setiap beban pemberat. Setelah melakukan percobaan tersebut, selanjutnya kami melakukan percobaan yang sama dengan mengubah beban pemberat yang dimasukkan. Kami melakukan percobaan yang sama terhadap beban kedua yang dimasukkan dan menghitung sudut yang dibentuk sebanyak 4 kali sesuai dengan petunjuk atau arahan dari asisten. Ya, mari kita lihat hasil pengolahan data poligon gaya saya ini. Ini tabel hasil pengolahan datanya, tabel 1.61. 6.1 tabel hasil pengolahan data. Nomor massa kilogram, fungsi Rx, 1N, Ry, N, Rn. Yang pertama massa kilogram 0,0202, fungsi 51,6, X atau N nya minus 0,4334, Rn 0,4114, Rn 0,8352. Ini Rx, Ry, dan Rn sama hasilnya semua ini dari 1, 2, 3, 4. Yang kedua kita lihat massa kilogram 0,04, 50, komposisi fungsi 3, massa kilogram 0,05, komposisi fungsi 33,8. Yang keempat massa kilogramnya 0,07, komposisi fungsi 32,6. Sekarang mari kita lihat tabel 1.6.2. Pertama nomor massa kilogram, komposisi fungsi Rx atau N, Ry, N, Rn. Yang pertama 0 massa kilogram 0,05, komposisi fungsi 48,4, Rx atau N minus 0 1937, Ryn 0,2404, Rn minus 0,5741. Sama halnya dengan tabel 16.1 tadi. Rx, N, Ryn, Rn hasilnya sama dengan pada nomor 1, 2, 3, 4. Lihat lagi nomor 2, massa kilogram 0,2, komposisi fungsinya 46. 3, massa kilogram 0,07, komposisi fungsi 37,6. 4, massa kilogram 0,04, komposisi fungsi 40,8. Kesimpulannya, dari hasil percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa gaya yang dihasilkan pada saat terjadinya sebuah pergerakan pada benang yang diakibatkan adanya gaya yang diberikan oleh beban. Apabila gaya yang diberikan oleh beban kepada tali itu berbeda, maka sudut yang dihasilkan akan berbeda. Adapun pada percobaan ini dipengaruhi oleh beban yang diberikan pada setiap lengan yang ada pada tali. Hal tersebut dipengaruhi oleh beban yang berbeda yang diberikan pada setiap katrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa massa benda yang sangat berpengaruh pada penentuan sudut.
ayat-ayat yang berhubungan pada poligon gaya, yaitu barang siapa yang berat timbangannya atau kebaikannya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-A'raf ayat 8. Demikian presentasi dari saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak asisten yang telah banyak memberikan pelajaran kepada saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.